Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kamu mulia dan kamu hormati, mereka bersama di Darul Adi pimpinan daya Program Bandung, mengunjungi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Barangkali tujuan akan temannya di luar topik yang disampaikan, namun juga mengkait. Tentuan temannya bahwa nasirkan beliaunya macam non muslim. Namun ada kala pembicaraan keseharian beliau yakin bahwa Allahnya yakin akan segala kapasitas eksistensi daripada Nabi Muhammad SAW. Hotel kemudian gaya-gaya orang Islam. Hanya saja beliaunya belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan antara seroro lebih fasih kayaknya, lebih jerawayan dalam pembicaraan ketimbang orang mukmin sendiri. Apakah keimanan yang demikian? Keyakinan beliau luar biasa kepada Allah, kepada Nabi. Namun kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah keimanannya ini akan diakui oleh Allah kelak urut akhirat tengah. Barangkali demikian dapat kamu sampaikan. Kamu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa idza qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum. Hadis tersebut Rasul menjelaskan bahawa lun diperintah oleh Allah ni perangi manusia sampai hatta yashhadu, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Bukannya fa idza qaluha, apabila mereka berkata. Yang namanya qalu, berkatanya harus dengan lafaz ucapan, anjing ngelang hati. Menyolam hati tu nyo secara zahir hana je tahu hukum Islam, mendan tetap je keperangi. Bila orang bak batin ngaknya diyakini Allah Tuhan, diyakini Muhammad Rasul, tapi secara lisan hanya mengucap, nyo tetap kan hana hukumi Muslim. Adapun persoalan batin puga terima atau hana, ini urusan Allah. Sebab dalam tabuh makalah yang lain, entah haba Nabi atau haba sahabat, nahnu nahkumu bidawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukumi yang zahir, Allah yang mengurus atau yang lambatin. Jadi secara fikih, secara syariat, hansahlam keislaman dirara orang menyo tanpa mengucapkan kalimat syahadat. Harus bil qauli, harus mengucapkan. Malah terjadi khilafiyah ulama, ucapannya pun harus khusus atau je ucapan lan mayang. Ada bagian belah je ucapan lan mayang, nam belah harus ucapan khusus. Jadi hansah mio galam nak ucapan hanya sebatas keyakinan. Apalagi akhlak-akhlak ganyan kamu menunjukkan akhlak-akhlak agama Islam. Yang biasa orang yang model menang karena benih-benih hidayah. Mungkin hidayah ganyan tinggal menunggu waktu. Tapi namun lagi kadang-kadang butuh bimbingan dan penguatan. Nah bambannya baik long pegah pat kejadian karena dia fitnah. Nah talafiro urang agama non Islam pada itu Ustaz Samad Rosau pandai cek. Bulan long saksi karena langkama. Soalnya dia tamang Islam karena hidayah melaluiannya. Anak ganyan yang usia menteng usia kelas 5 SD. Sering-sering nonton YouTube Ustaz Samad ceramah. Sehingga Ustaz Samad pegah masalah orang, ikalan mak pakai baju gengsi tegur. Pegah berdosa sampai dia mak kamu tahu dari mana ni kait dengan YouTube Ustaz. Jadi merumpak hidayah mak dan kakak melalui lisan anak
adik yang mentang ubutnya, yang mentang usia 5 SD. Yang artinya hidayah, benih-benih hidayahnya kawai kana. Kadua ton di sering nonton video Ustaz ceramah. Tapi baru diucap kalimah syahadat ketika waktu Ustaz Samad kunjung Aceh akhir tahun yang lalu, akhir tahun merasa 2012. Artinya kalau mengucapkan kalimat syahadat yang tetap ditanya hana hukum Islam. Jadi bisa dia kan? Ba? Jadi bisa dia orangnya. Punya bisa lium kurang kafe, punya hukum bisa lium, punya ada maksud saliumnya. Lagi salium kurang Islam juga. Jadi na malah ke kafenya, punya di bigu tanya, anggu bisa waalaikumsalam. Takun assalam entah je, takun alaikum. Adapun malah punya doa yang agak ke kafe asam tu. Samian berarti racun ni. Assalamualaikum. Racun itu waktu. Jadi kan kesejahteraan tapi racun. Cuma macam long pegah ke untuk wawasan. Nama tulis dalam kita. Kepertanyakan ni nan. Pakan menyo orang kafir rata-rata akhlak gad. Pakan menyo orang Islam akhlak hanagat. Dijawab inan. Iblis atau syaitan putus asa daripada anak Adamnya bitim rumah syaitan. Orangnya orang Aceh, orang Islam hang bitim rumah syaitan. Tapi kafir sebahagian naik mata bitim rumah syaitan. Ketika iblis putus asa bak orang Islam hang bitim rumah syaitan, diberdayakan orang Islam dengan hal-hal sepele lain, maksiat-maksiat ringan. Contoh ruakai, puai segala macam. Orang kafir karena sebuah maksiat yang sangat didambakan oleh syaitan. Syaitan berleh manusianya bikin rumah haji, dijadikan dia sebagai Tuhan. Orang kafir karena hanya tim iman, tapi syaitan karida dengan amalan besar yang nabak kafir sangat dirida oleh syaitan. Maka hanya pengaruh oleh orang kafirnya untuk berbuat jahat bak but. Maka orang kafir ada jujur, ya kan? Pemurah, santun, suka menolong. Orang Islam terbalik. Orang Islam keriat, anak galak mentolong kok, ada je tagok kegotnya. Ada yang puai macam-macam lah. Yang jawaban dari ulama. Jadi karena baik Nabi Kiran watai ka orang kafir jujur, tulus, suka menolong, kena fikirnya tak selamat dia akhirat hana. Karena modal besar bagi hana iman. Punya modal besar iman hana, buat kebaikan yang lain dia ke abai pelangin. Hana bernilai di sisi Allah. Hana iman hana. Sampai yang pakar Islam le hana amalkan ajaran Islam. Karena benar bisikan iblis luar biasa. Waktu iblis gak putus asa ke kira Muslim. Karena bisa didayakan li Muslimnya berjid ke penyembah jid, maka dia diupayakan didaya hal-hal yang lain. Maka lagi itu bagian ulama kontemporer bah al-Islam mahjubun bil muslimin. Islamnya terhijab dengan sebab perlakuan orang Islam. Dia agama Islamnya handih agama agak bak orang-orang di luar karena perilaku orang Muslim sendiri. Kenapa betul? Tapi nak pilih. Tapi lagi tanya hanjut menggara-gara sikap mulia akhlakul karimah yang nampak sebagian orang kafir, saya jadikan bahawa orang kafirnya lebih mulia daripada orang Islam. Hanjut. Karena modal besar hana orang kafir. Han akan berarti amalan-amalan kecil yang nampak yang hanya untuk mencari kerelaan manusia. Kan kita rela manusia, kita agak manusia ke. Bersikap jujur, sopan santun, suka menolong. Yang buat menjaga manusia itu punya modal dasar iman hana lamna latih je. Cuma ada agama manusia berdoa dan agak lah. Orang Islam lagi ansi, baik fikir agaknya karena keimanan kat dia nak mentah dan mentah. Sebab pakan hansip dengan iman tu boleh kita nyo beramal. Dan lagi jauh dalam kitab tasawuf oleh Imam Ghazali. Pertama dipertanyakan ini, betul imannya bisa memasukkan dia dalam syurga. Tapi yang membuat kitanya berhak memilih derajat-derajat dalam syurga
dan karena iman, karena amal. Sebab dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman udkhulul jannah bi fadli bi rahmati waqtasimuha bi amalikum. Dia bagi-bagi syurganya na tingkatan-tingkatan dan sebab amal. Untuk damai syurga nya rahmat Allah. Untuk merempak tingkatan dalam syurga dengan amal, pemandangan dan iman tu. Yang pertama, yang kedua kepertanyakan lima tadi. Menyatanya berdalih, yang penting ilung iman mentang benar. Iman mentang benar. Lain hai kau pubuk tepu kan. Kan damang syurga sih. Walau getik neraka kagak getik eleh. Itu ujung-ujung kau damang sih. Betul, jawaban betul. Cuma jadi pertanyaan besar. Semoga tanya tersadar tu, mengenai pikiran lagi kan. So jamin iman tanya han tersalop. So jamin iman tanya han gada. Okey, gara-gara iman bisa damang syurga walau hana amal. Tapi so jamin sampai mati iman tanya han gada. Sebab napit hal yang sangat berpotensi menghilangkan keimanan orang hingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pertama, tahawun bisalah, menyepelekan sembahyang. Menyepelekan sembahyangnya bukan hanya sembahyang. Dia tahu utama lain. Tak ujung mai tengah put doho belum. Nak boleh merempuan isi tekan durat, tapi mai tekan duratnya lagi cuma sembahyang. Kita mengatakan dia baru sembahyang dulu. Doho nya tahawun, menyepelekan. Menyepelekan sembahyang jika penyebab mati su'ul khatimah. Hana sembahyang sama sekali pun lebih macam anda. Jadi kitanya baik tak andalkan ilmu penting na iman latih anak buat amal yang kedamang di surga. Apa betul. Tapi so jamin iman danyo han gadah sampai mati. Yang pertama benar tahawun bisalah, penyebab mati su'ul khatimah. Yang kedua surbul khamar, jid arak. Yang ketiga uququl walidain, derhaka kedua orang isi. Yang keempat adiyul muslimin, menyakiti orang Islam. Dengan pedoman dia. Jadi tiga jawapan sempurna. Anu mada menyungun keyakinan tok tanpa mengucapkan lafaz kalimat syahadah. Tauhid ke Allah tok yang ana diakui Rasulullah. Ana tahu hukum Islam. Ini dia tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Item tu hanya tahu hukum dalam Islam. Ulamnya mendua item tu. Dan diputut nyona orang kena damai Islam baik tunda. Sebab ulamanya pendapat yang paling kuat dalam pandangan ulama keanggap ridha bi kufrin. Di nyona tu kadang-kadang orang kafir Cina ataupun yang non muslim kena damai Islam baik nebu preh uroha. Mungkin berahnya dosa na mulut dinasa. Itu dosa tak berdamai Islam aja. Yang nyona tunda keanggap ridha bil kufri. Hanya rida dengan kekufuran di walau sabah wate, walau 5 minit ni anggap di kafirun. Jadi nak niatnya damai Islam langsung dibimbing. Bimbing je ile. Inte wate malam acara menasa saya jaklom, kita jaklom untuk tak pegot supaya mengajak ke semangat orang lain. Nampak yang baik tak tunda di damai Islam, keinginan damai Islam tak tunda hanya gara-gara dapat preh acara. Itu ada acara puncak di panggung mereka damai Islam. Tahui bapak camat, tahui kapolsek, tahui mustika. Yang bisa mengakibatkan kufur tayo, ridha bi kufrun. Maka untuk menghindari baik sampai lagi yang menasira ulang kagbi hidayah oleh Allah kena tamang Islam, langsung bimbing ucap kalimat syahadat. Oh persoalan kena foto, persoalan kena lapor bak mustika, persoalan kena bersejuk bak ulama. Yang itu dah fikir. Baik tak tunda gara-gara nak abu orang lupa bersejuk dalam, nak abu tempat. Hingga urus nak tapi Islam, dapat abu dia tangguh, baik dia kata mai Islam. Kita punya mati ni dia dah menjawab. Bak pre-pre yang mati tu yang tanya bertanggung jawab. Jadi anak atai kana orang lelaki bimbing, dia kan dia dah ucap kalimat syahadat. Dah payah gedempu langsung dia bimbing. Persoalan lain-lain yang itu selesai dah. Dah boleh ucap 3 tu untuk kena video.